Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Towe, mahasiswa Stikom Ambon, jurusan pariwisata. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait tugas kondisi geografi dan bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan dan Pulau Sulawesi. Sebelum itu, pertama-tama saya akan jelaskan kondisi geografi dan bentang alam yang ada di Pulau Kalimantan. Nah, Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia yang terletak di sebelah utara Pulau Jawa dan di sebelah barat Pulau Sulawesi. Dan Pulau Kalimantan dibagi menjadi wilayah Indonesia 73%, Malaysia 26%, dan Brunei Darussalam 1%. Pulau Kalimantan terkenal dengan julukan Pulau Seribu Sungai karena banyaknya sungai yang mengalir di pulau ini. Kemudian kondisi geografis di Pulau Kalimantan berdasarkan peta, yaitu letak astronomis Pulau Kalimantan berdasarkan koordinat lokasinya. Letak astronomis Pulau Kalimantan adalah di antara 7 derajat lintang utara sampai 4 derajat lintang selatan dan 108 derajat bujur timur sampai dengan 119 derajat bujur timur. Dan jika dilihat dari peta koordinat tersebut, diketahui kalau semua wilayah di Pulau Kalimantan dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat. Ini membuat Pulau Kalimantan memiliki waktu Indonesia bagian barat. Letak geografis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisinya di muka bumi yang biasanya dibatasi dengan berbagai kenampakan alam atau nama daerah. Letak geografis Pulau Kalimantan meliputi beberapa batas laut dan batas daratnya. Batas laut Pulau Kalimantan meliputi sebelah selatan Laut Jawa, sebelah timur Laut Makassar, sebelah barat Selat Karimata, sebelah utara tidak memiliki batas laut karena berbatasan langsung dengan negara Malaysia. Batas darat Pulau Kalimantan meliputi sebelah utara negara Malaysia dan Brunei Darussalam, sebelah selatan Pulau Jawa, Pulau Madura, dan Pulau Bali. Di sebelah timur Pulau Sulawesi, di sebelah barat Kepulauan Bangka Belitung. Luas Pulau Kalimantan ini sekitar 743.330 km. Pulau ini dibagi menjadi 3 wilayah, termasuk wilayah Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Terdapat 5 provinsi dari pulau ini, yaitu Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur. Bentang alam Pulau Kalimantan memiliki sejumlah gunung seperti Gunung Bukit Raya terdapat di daerah Katingan, Kalimantan Tengah. Gunung lain yang terdapat di Pulau Kalimantan yaitu gunung di Kalimantan Timur, Gunung Liamprang, Gunung Kemul, Gunung Beriun,
Gunung Menyapa, dan Gunung Masangat. Selain itu ada juga sungai di Kalimantan seperti di Kalimantan Selatan, Sungai Martapura, Sungai Kapuas, Sungai Negara, Sungai Tabalong, dan Sungai Mendawai. Sedangkan dataran rendah di Pulau Kalimantan memiliki sejumlah dataran rendah. Contohnya saja dataran rendah di Pulau Kalimantan, yaitu dataran rendah Kuala Kapuas, dataran rendah Ketapang, dan dataran rendah Selor. Kemudian di pantai di Pulau Kalimantan ini ada sejumlah pantai, yaitu contohnya Pantai Beras Basah, Pantai Biduk-Biduk, Pantai Lemaru, Pantai Kahyangan, dan Pantai Takisun. Tidak hanya itu, Pulau Kalimantan dikenal memiliki banyak destinasi wisata alam yang menjadi tempat hidup beragam jenis flora dan fauna langka. Adapun daya tarik wisata yang akan saya jelaskan satu-satu dari bentangan alam yang ada di Pulau Kalimantan. Pertama, daya tarik wisata di Kalimantan yang berada di daerah dataran rendah, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Terdiri atas beberapa area seperti hutan tropika dataran rendah, hutan tanah kering atau kerangas, hutan rawa air tawar, hutan rawa gambut, hutan bakau, hutan pantai, dan hutan sekunder. Dengan ragam variasi ekosistem hutan yang terdapat di Tanjung Puting, tak heran jika kamu bisa menemukan tumbuhan dan satwa memukau. Taman nasional ini menjadi rumah bagi berbagai jenis flora seperti pemakan serangga, seperti kantong semar, keruing, meranti, ramin, gaharu, ulin, jelutung, serta lainnya. Selain itu, kamu juga bisa menemukan satwa eksotis langka seperti orangutan, bengkang, beruang madu, rusa sambar, duyung, dan lainnya. Daya tarik yang kedua, wisata seperti Sungai Amandit yang berada di kawasan Lok Sado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan, menawarkan konsep wisata yang cukup menantang adrenalin. Namun rafting ini sedikit berbeda dengan rafting pada umumnya, karena menggunakan bambu sebagai sarananya. Perjalanan rafting nantinya akan berakhir di Desa Tanuhi di Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Lokasinya berada di Hulu Banyu, Kecamatan Lok Sado, Kabupaten Hulu, Sungai Selatan. Daya tarik yang ketiga yaitu jika berbicara mengenai wisata bahari, Kalimantan Tengah juga memiliki potensi wisata yang tak kalah unggul dengan daerah lainnya. Salah satunya wisata pantai terkenal di daerah ini yaitu Pantai Ujung Pangandaran. Pantai ini terletak di Desa Ujung Pandaran dan cenderung cukup jauh jika diukur dari pusat kota Sampit. Namun keindahan sunsetnya membuat jarak tidak lagi menjadi hambatan untuk berkunjung kemari. Lokasinya di Ujung Pandaran, Kecamatan Teluk Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemudian saya akan jelaskan kondisi geografi dan bentang alam yang ada di Pulau Sulawesi. Nah, Pulau Sulawesi merupakan salah satu dari 4 kepulauan Sunda besar. Sulawesi juga
pulau ke-11. Pulau Sulawesi juga jadi yang terbesar ke-11 di dunia. Secara geografis, Sulawesi terletak di sebelah timur Pulau Kalimantan, sebelah barat Kepulauan Maluku, dan sebelah selatan Mindanao dan Kepulauan Sulu, Filipina. Di Indonesia hanya Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, dan Papua yang lebih besar luas wilayahnya dari Sulawesi. Hanya Pulau Jawa dan Sumatera yang memiliki populasi lebih banyak dari Sulawesi. Kemudian letak astronomis Pulau Sulawesi yang berbentuk huruf K ini terletak di 2 derajat lintang utara dan 170 derajat bujur timur, sama seperti letak astronomis Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera. Letak astronomis 3/4 Pulau Sulawesi juga dilewati oleh garis khatulistiwa atau garis 0 derajat. Letak geografis Pulau Sulawesi ini berdasarkan posisinya di muka bumi yang biasanya dibatasi dengan berbagai kenampakan alam atau daerah. Letak geografis Pulau Sulawesi meliputi beberapa batas laut dan batas daratnya. Batas laut Pulau Sulawesi meliputi di bagian sebelah utara Laut Flores, laut sebelah selatan Pulau Sulawesi, laut sebelah timur Laut Banda, sebelah barat sebelah Selat Makassar, Pulau Sulawesi sebelah utara negara Filipina, sebelah selatan Kepulauan Nusa Tenggara, sebelah timur Kepulauan Maluku, sebelah barat Pulau Kalimantan, serta bentang alamnya yang begitu luas yang terdiri dari gunung, danau, bukit, lembah, dataran rendah, sungai, dan pantai. Bentang alam yang ada di Pulau Sulawesi ini menjadikan tempat bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang ingin datang ke sana. Contohnya saja seperti Gunung Latimojong, Gunung Balease, Gunung Soputan. Ada juga sungai seperti Sungai Maraleng, Sungai Poso, Sungai Girirang. Kemudian ada danau-danau seperti Danau Matana, Danau Tempe, dan Danau Tondano. Sedangkan untuk bukit dataran tinggi seperti Bukit Tinggi Wajo, Dataran Tinggi Penreng, dan Dataran Tinggi Bengkoku. Adapun daya tarik wisata dengan bentang alam yang ada di Sulawesi akan saya bahas satu-satu di pulau ini. Yang pertama, jika ke Manado tanpa ke Taman Laut Bunaken rasanya kurang lengkap. Bunaken luasnya mempunyai luas 8.000 km dengan keindahan ekosistem lautnya telah menghipnotis para pecinta diving dan snorkeling dari seluruh dunia untuk menyaksikan sendiri surga di bawah permukaan Laut Bunaken. Terdapat 29 titik untuk menyelam di Taman Laut Bunaken. Dan dari ke-29 titik tersebut, 12 diantaranya yang paling sering dikunjungi. Bunaken memiliki beragam biota laut yang luar biasa, seperti 70 karang yang berbeda, 5 spesies penyu. Lokasinya berada di Liang Beach, Bunaken, Kecamatan Hori, Kabupaten Minahasa. Bukit Kasih Kanonang merupakan tempat wisata yang
melambangkan kerukunan antar umat beragama di Provinsi Sulawesi Utara. Di sini akan ada semua tempat ibadah umat beragama. Di sini Anda juga bisa menemukan berbagai tempat wisata. Tempat ibadah dari gereja, vihara, masjid hingga kuil. Bukit ini sendiri adalah Bukit Belerang yang masih aktif sebagai daerah berbukit tinggi. Wisatawan akan disuguhkan dengan keasrian pemandangan dan alam sekitarnya. Bahkan daerah ini punya atmosfer dingin. Lokasinya ada di Jalan Kawangkoa, Kananonang, 4 Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa. Sesuai namanya, Danau Poso terletak di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Danau ini merupakan salah satu danau yang terbesar nomor 3 di Indonesia. Panjang Danau Poso ialah 30 km dengan lebar danau 16 km. Lokasi danau ini terletak di ketinggian 657 meter. Ada beberapa rutin yang diadakan di danau ini, yaitu Festival Danau Poso yang digelar di Tentena. Pesona pasir putih yang ada di sekitarnya membuat danau ini menjadi salah satu danau terindah di dunia. Selain itu, hawa alami dan akan terasa di Danau Poso karena memiliki pohon yang berwarna hijau, hamparan gunung yang indah, dan juga pemandangan indah di sekitar Danau Poso ini. Tak heran banyak wisatawan yang datang berkunjung untuk menikmati waktu luang bersama keluarga. Pegunungan Latimojong merupakan titik tertinggi di Sulawesi Selatan. Pegunungan Latimojong yang terletak di Kabupaten Nrekang merupakan bagian dari 7 puncak tertinggi di Indonesia. Titik tertinggi dari pegunungan ini dinamai Puncak Rantai Mario dengan ketinggian 3.430 mdpl. Dataran tinggi Moncong ini atau Malino, dataran tinggi Moncong berupa bukit-bukit yang memiliki lereng yang curam dengan kemiringan tanah di atas 40 derajat. Malino terkenal sebagai objek wisata wilayah, tidak hanya berada di Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, itu dia materi terkait tugas kondisi geografi dan bentang alam dengan daya tarik pariwisatanya yang berada di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.